Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Salam. Haleluya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat diberkati oleh puji-pujian yang sangat indah dan mantap. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua juga akan dipakai dengan Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang spesial sekali hari ini ya. Sebelum kita mengadakan acara tukar kado, kita dengarkan dulu firman Tuhan ya. Nanti kita baru tukar kado. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan firman Tuhan yang beberapa minggu lalu, 2 minggu yang lalu pernah saya singgung sedikit ya. Nah hari ini saya sampaikan. Saya belajar dan kita semuanya belajar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di zaman di mana orang memuliakan kesibukan. Hari ini, ya, orang semakin sibuk semakin dimuliakan, orang semakin sibuk semakin semakin dipuja-puja, hebat. Orang bukan dipuja, bukan orang dimuliakan, bukan karena rohaninya, tapi kesibukan yang begitu luar biasa. Bahkan kalau melihat keluarganya begitu sibuk, waduh, hebat sekali anak yang rajin. Ya, kita hidup di zaman ini. Orang memuliakan kesibukan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan serba cepat. Saya beberapa puluh tahun yang lalu, kalau 3 tahun yang lalu, kami juga ada di Jakarta, tapi beberapa tahun yang lalu, saya sempat ke Jakarta. Saya di Jakarta, orang begitu berlomba-lomba, cepat sekali gerakan mereka. Pokoknya catat. Pokoknya ketinggalan, siapa yang cepat yang dapat. Saya bingung melihat yang seperti itu. Nah, sekarang pun demikian. Semua gerakan, semua dunia serba cepat, penuh tuntutan, banyak tuntutan, tetapi juga melelahkan. Banyak orang hidup tanpa henti, ya. Banyak orang hidup tanpa istirahat, banyak orang berpikir tanpa memiliki waktu untuk bersaat teduh, untuk merasa atau menikmati yang namanya keheningan. Nggak ada lagi. Mereka sibuk memuliakan pekerjaan, mereka sibuk memuliakan yang namanya aktivitas. Bahkan ada orang yang merasa bersalah kalau saya tidak sibuk bekerja. Katanya buang-buang waktu saja. Waktu adalah cuan. Waktu adalah duit. Salah kalau dia nggak bekerja, merasa bersalah. Jadi hari-hari ini saudara, manusia dihargai karena produktivitasnya. Produknya makin tinggi, semakin dihargai. Hasil kerjanya semakin besar, semakin dihargai. Ini manusia hidup tanpa henti, tanpa istirahat hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang begitu sibuk dan melelahkan, tapi ironi. Kenapa? Ironi saudara. Di tengah dunia yang serba cepat, di tengah dunia yang banyak tuntutan dan melelahkan, gak ada orang kerja yang tidak capek, tidak ada orang yang beraktivitas penuh tidak capek atau tidak lelah. Tetapi anehnya, tetapi ironinya, ketika Allah memberikan satu perintah diabaikan oleh mereka. Apa? Tetapi perintah Tuhan itu diabaikan, disalahpahami, bahkan pernah atau saling diperdebatkan. Kira-kira apa saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara beraktivitas tiba-tiba ada terganggu perintah tanah,
perintah sini, oh istri perintah, mau ganggu ini. Padahal perintah itu adalah mengingatkan. Ada satu perintah Tuhan di tengah kesibukan yang serba cepat dan melelahkan tanpa istirahat itu. Tuhan berkata apa saudara? Yang disalahpahami adalah ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Ingat, kamu jangan cuma ingat kerja saja, ya. Kamu jangan cuma aktivitas saja. Ingat itu hari Sabat. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata seperti ini: rayakan hari Sabat, ya, rayakan hari Sabat dan hormatilah hari itu sebagai hari yang suci. Hal ini kadang-kadang sering diabaikan oleh manusia. Orang yang mengerti, orang yang paham, saudara, tentang perintah ini, ingatlah dan kuduskan hari Sabat, orang akan berkata seperti ini: Sabat adalah anugerah Allah. Betul ya? Orang yang paham ketika dalam kelelahan tiba-tiba Tuhan berkata, ingat dan kuduskan hari Sabat. Sabat adalah anugerah. Sabat adalah karunia Allah bagi manusia. Karunia. Tapi banyak orang terganggu, diperdebatkan, disalahpahami, dan lain sebagainya. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Perintah Allah untuk merayakan Sabat adalah seperti hujan yang datang di padang yang gersang. Saat kita capek, saat kita lelah, letih, lesu, tiba-tiba istri berkata, sudah Pak istirahat, itu seperti setitik air. Istri tidak sedang mengganggu kita, enggak. Dia sedang mengingatkan kita. Perintah Allah, ingatlah dan kuduskan hari Sabat, itu adalah seperti hujan di tanah yang kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan hujan, bagaikan padang gersang yang merindukan hujan air. Nah, pas itu ketika orang lelah, ketika orang capek, seminggu bekerja, Tuhan kasih ingat ya, kuduskan hari Sabat. Itu Bapak Ibu. Ini seminggu yang lalu pernah saya sampaikan. Masa sibuk, hari ini puji Tuhan saya diberi kesempatan. Gak cukup saudara untuk menyampaikan tentang Sabat satu hari. Saudara jadi kesilapan. Hari Sabat artinya istirahat. Istirahat, berhenti. Itu hari Sabat. Ingat, kuduskan. Berhenti kamu dari aktivitas. Berhenti kamu dari kegiatan kamu. Sabat hari ke-7 dalam satu pekan. Hari ke-7 dalam satu minggu. Yang artinya istirahat. Kita bahas lebih dalam nanti. Tuhan berkata seperti ini. Pada hari itu Allah beristirahat ketika Ia menciptakan dunia. Pada hari itu, pada hari Sabat, hari yang ke-7, hari yang Sabat itu Allah berhenti menciptakan dunia. Ya, hari ke-7. Pertanyaan saya, hari ke-7 kita itu apa? Bapak Ibu yang dikasih itu, Sabat artinya istirahat, berhenti. Hari ke-7 aktivitas. Orang sering menyebut hari Minggu adalah akhir pekan, ya, hari terakhir. Kalau dalam budaya kita, budaya Indonesia,
sebagai pengantar. Artinya adalah istirahat, hari perhentian. Nah, pertanyaan saya, kira-kira perintah ini, merayakan Sabat ini, perintah untuk merayakan Sabat ini wajib atau tidak kita taati? Wajib enggak sih kita, perlu atau tidak sih kita taati perintah ini? Orang sering memperdebatkan, orang sering salah paham, orang sering juga mengabaikan. Udahlah, diabaikan saja. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita pun juga jarang merenungkan tentang hari Sabat. Setiap hari Minggu di grup selalu saya posting ini, saudara. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Selalu saya posting setiap hari Minggu di grup kita. Tapi untuk pertanyaan tersebut, saudara, kita akan bahas untuk minggu depan. Bagi sebagian orang, terutama orang-orang yang memuliakan kesibukan, terutama orang-orang yang memuliakan pekerjaan di hari Sabat, terutama orang-orang yang sibuk beraktivitas di hari Sabat, Sabat itu dianggap sebuah beban. Yang beban itu adalah Taurat yang melelahkan, bikin orang capek. Itu adalah aturan kuno yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Sering berkata seperti itu. Itu kan dulu, ya. Itu dulu gak cocok ini hari Sabat dengan sekarang ini. Gak relevan lagi, gak nyambung lagi. Firman Tuhan kan berkata, kalau kamu gak kerja, gak boleh makan. Saya mau sampaikan saudara, firman Tuhan tidak mungkin tabrakan dengan firman Tuhan lain. Tidak mungkin. Kalau firman Tuhan berkata kamu jangan makan kalau tidak kerja, itu karena ada alasannya kenapa Tuhan berkata seperti itu. Karena pada waktu itu orang yang nganggur, orang yang tidak bekerja tapi mau makan, makanya Paulus bilang jangan makan kalau batasnya. Jadi tidak ada firman Tuhan yang tabrakan. Jangan menghalalkan aktivitas kita tapi menabrak firman Tuhan yang lain. Bahaya, saudara. Bahaya. Nah, jadi dianggap aturan kuno ini. Itu punya mbah-mbah yang dulu. Sudah enggak zamannya lagi lah sekarang. Bagi orang yang memuliakan pekerjaan. Yang kedua, sebagai penghalang aktivitas, penghalang produktivitas. Tetapi Tuhan katakan apa? Tuhan berkata apa? Dikatakan hari Sabat diadakan untuk manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Apa maksudnya? Diadakan itu hari Sabat, hari istirahat, hari perhentian. Itu dibuat, itu diberikan kepada manusia yang letih, kepada manusia yang lelah. Itu loh kasih Tuhan itu, hari Sabat itu. Bukan beban. Kalau kita renungkan, kita pahami, oh betapa luar biasanya, hebatnya Tuhan kita. Dia mengerti keadaan kita yang lelah. Setelah dari hari Senin sampai dengan Sabtu kita sibuk beraktivitas. Tuhan begitu hebat. Sekarang ini banyak manusia lebih sibuk daripada Tuhan. Tuhan hari Sabat istirahat, tapi manusia lebih memuliakan pekerjaan dan aktivitasnya. Manusia lebih sibuk daripada Tuhan. Yesus berkata, Allah sendiri berkata,
Sabat diberikan, hari itu dikasih, itu diadakan adalah untuk manusia. Haleluya. Betapa luar biasa Tuhan kita. Kita tidak pernah memikirkan pengen istirahat. Tuhan kasih kamu istirahat hari ke-7 itu. Kamu pray dulu ya. Di hari ke-7 itu. Ini kalau kita lihatkan ya, utamakan Tuhan dulu lah. Bukan nggak boleh bekerja, boleh kok ya, boleh. Artinya apa, saudara? Ketika Yesus berkata seperti ini, hari Sabat diberikan kepada manusia agar manusia bisa istirahat. Lalu, itu semuanya. Sabat diberikan kepada manusia agar manusia bisa beristirahat. Itu. Jadi Sabat itu karunia, bukan beban, bukan penghalang. Bukan penghalang kita mencari rezeki, bukan penghalang kita mencari berkat. Enggak. Ingat bangsa Israel ketika mereka menjelang hari Sabat dipelihara oleh Tuhan, dikirimkan mana, dikasih makanan kok. Ya. Sabat itu anugerah, Sabat itu bukan hukuman. Sabat itu bukan menindas manusia, tidak. Ya. Sabat adalah anugerah Allah seperti air yang menyiram tanah yang gersang. Seperti tanah gersang merindukan air dan Tuhan kasih luar biasa. Itu Sabat. Yang berikut. Sabat itu menyatakan hati Allah. Sabat itu menyatakan kasih Allah kepada manusia. Karena Allah mengasihi kita, mengasihi manusia, itu dikasih hari Sabat. Ini hari Sabat saya berikan kepada kamu. Itu Bapak Ibu. Ya. Bentuk pernyataan Allah itu Sabat itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas mengapa Allah memberi kita hari Sabat dan apa maknanya bagi kita. Mengapa Tuhan kasih hari Sabat, mengapa Tuhan kasih waktu untuk istirahat, dan apa maksudnya bagi kita. Apa tujuan Tuhan memberi waktu istirahat, memberi kesempatan kepada manusia untuk berhenti dari aktivitas di akhir pekan, di hari ke-7 itu. Ya. Referensi kita hari ke-7 ya, hari ke-7. Kejadian pasal 2, Allah beristirahat pada hari ke-7 ini. Tuhan saja saudara istirahat. Tuhan itu berhenti setelah menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Di Alkitab tidak berkata dari hari Senin sampai hari Sabtu, tidak berkata seperti itu. Tapi dari hari pertama sampai hari ke-6 Allah istirahat. Ini referensi kita. Pada hari yang ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaannya itu, lalu ia beristirahat. Ya, firman Tuhan. Pada hari yang ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaannya, mencipta dunia ini. Lalu ia beristirahat. Maka diberkatilah hari yang ke-7 itu dan dijadikan hari yang khusus. Haleluya. Dijadikan hari yang spesial karena pada hari itu Allah beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, setelah menyelesaikan semuanya, Tuhan istirahat. Mungkin kita berkata, kenapa? Apakah Tuhan capek? Bukan. Allah bukan lelah. Allah tidak perlu istirahat, tidak perlu nih. Ketika dia beristirahat pada
Dia juga apa itu sedang kekurangan tenaga, tenagaku habis. Setelah hari ke-6 sampai dengan hari pertama sampai dengan hari ke-6 habis tenagamu. Tidak. Jika Allah istirahat pada hari ke-7 adalah apa? Allah sedang mengajar kepada kita semuanya. Haleluya. Allah sedang mengajar manusia bagaimana caranya hidup, bagaimana caranya kita menjadi anak-anaknya. Tuhan kasih ajar kepada kita. Tuhan tidak capek, Tuhan tidak lelah, Tuhan tidak mau tidur saja. Enggak. Tuhan bukan kekurangan tenaga. Tuhan bukan kurang kekuatan. Tetapi jika Tuhan istirahat pada hari ke-7, itu adalah Tuhan sedang mengajar kepada kita semuanya. Memberikan contoh, memberikan teladan, tidak tanggung-tanggung saudara. Allah sendiri yang memberikan teladan kepada kita. Ya. Allah sendiri. Allah sedang mengajar kita cara hidup yang benar. Allah sedang mendidik kita, mengarahkan kita bagaimana kita hidup yang benar. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Sabat itu mengajarkan atau mengingatkan kepada kita bahwa hidup bukan hanya tentang pekerjaan saja. Hidup bukan hanya tentang pekerjaan saja. Ya, mungkin saat ini kita tidak pernah berpikir seperti ini. Mungkin banyak orang yang tidak memikirkan hal ini. Sabat mengingatkan kepada kita bahwa hidup bukan hanya tentang bekerja terus, aktivitas terus, betul. Inilah sahabat. Itu yang diajarkan Tuhan. Itu yang diajarkan Allah kepada kita. Ya. Yang kedua, bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh hasil kerjanya. Sahabat ya, ini sahabat ya. Ya, iman kita, rohani kita tidak ditentukan oleh yang namanya identitas manusia, tidak ditentukan oleh produktivitasnya. Orang-orang yang selama ini memuliakan pekerjaan, memuliakan aktivitas, memuliakan produktivitasnya, di hadapan Tuhan adalah hatimu di mana. Berikutnya saudara, Sabat adalah pernyataan Allah. Kamu bukan budak, kamu adalah anakku. Lewat Sabat itu Tuhan sebenarnya berkata seperti itu. Kamu itu bukan budak. Ia berkata seperti itu bagi kita. Sabat berbicara tentang ini. Sabat berbicara tentang Allah yang berkata kepada kita, kamu bukan budak, kamu itu anakku. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Manusia yang bekerja tanpa henti itu namanya apa? Manusia yang bekerja tanpa henti mana? Budak. Budak. Nah, orang banyak diperbudak. Itu sebabnya Tuhan berkata, ingatlah hari Sabat. Orang yang bekerja tanpa henti itu disebut budak. Sekalipun dia kuat kayak Samson, dia tetap perlu istirahat, betul ya. Sekalipun fisiknya hebat, makan terjaga, segala sesuatu terjaga, fisik manusia tetap perlu istirahat. Tetap perlu. Biarpun dia kuat, biarpun dia hebat, tidak pernah sakit dan sebagainya. Tetap perlu. Jadi orang tanpa sabar, manusia itu menjadi seperti mesin. Seperti mesin. Tanpa sabar, tanpa berhenti,
pekerjaannya. Tanpa sabar iman menjadi kering. Kering. Beriman, percaya. Kemarin kita bicara Allah sama Abraham. Rohanian tertidur dan rohanian terjaga. Lot itu orang benar, tapi rohaninya tertidur. Orang benar ya, tapi rohaninya tertidur. Karena apa? Kegiatan dia, apa yang dia lakukan tidak sepadan dengan yang namanya perintah Tuhan. Pokoknya iman itu sudah begitu saja, sudah jalani saja iman. Masuk surga puji Tuhan, nggak masuk surga nggak apa-apa, seolah seperti itu. Apa yang terjadi? Meskipun orang benar, karena imannya tertidur, rohaninya tertidur, keluarganya habis, hancur. Ini tanpa sabar, iman akan menjadi kering. Pelayanan hanya rutinitas saja, ibadah hanya rutinitas saja. Tidak ada lagi kerinduan untuk memuliakan Tuhan, tidak ada lagi kerinduan untuk mengagungkan Tuhan. Hari Minggu adalah kegiatan yang biasa-biasa saja, sudah rutin. Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Sabat adalah deklarasi Allah. Sabat adalah pernyataan Allah. Kamu tidak lagi hidup di bawah sistem perbudakan. Ini untuk membebaskan manusia dari sistem perbudakan. Dari apa? Sistem diperbudak oleh pekerjaan. Kita tidak lagi seperti itu, saudara. Sabat itu memutus bola yang namanya eksploitasi. Mungkin selama ini kita diperalat, mungkin selama ini dimanfaatkan, mungkin selama ini ditipu, dibohongi dan lain sebagainya untuk hal-hal yang menguntungkan. Nah, bola ini saudara diputus oleh yang namanya hari Sabat. Kamu tidak lagi akan diperalat kalau kamu memutuskan hari Sabat. Kamu tidak akan lagi dieksploitasi oleh pekerjaanmu. Kamu tidak akan lagi dieksploitasi oleh yang namanya aktivitasmu. Diputuskan itu semua dari yang namanya pola Sabat. Selesai itu sudah. Sabat itu memutus pola yang namanya keserakahan. Orang yang serakah, mumpung ada kesempatan, sikat. Gak peduli hari Sabat, Sabat penghalang, ABK, serakah. Pola peniasan hilangkan semuanya oleh pola itu, oleh Sabat. Pola-pola seperti ini saudara, penindasan, keserakahan, eksploitasi. Begitu Sabat hadir, Allah hadir berikan hari Sabat. Sudah manusia sudah paling nyaman, saudara. Paling nyaman, Allah tidak menghalari. Orang yang mengatakan bahwa Sabat menjadi penghalang, dia mencari rezeki, mencari nafkah, itu berarti dia tidak percaya pada Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan. Israel tidak bekerja dari Sabat, Tuhan kasih, Tuhan pelihara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sabat itu seperti asuransi Bapak Ibu, melindungi tubuh manusia, fisik kita. Sabat itu melindungi fisik kita, tubuh kita. Seminggu kita capek kan? Nah, hari Sabat kamu istirahat, supaya nanti kamu hari Senin kamu fresh lagi bekerja. Oh, haleluya kita. Produktivitas kita tinggi, kemudian juga hasil kita kerja juga baik. Karena apa? Hari Minggu kita sudah memuliakan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Jiwa manusia dilindungi, itulah Sabat.
Sahabat itu melindungi kita. Allah memperhatikan kita. Tuhan tahu saudara kekuatan jasmani kita ini seperti apa. Ya. Supaya apa? Gak sakit. Supaya gak sakit. Istirahatkan mencari kerujuk. Supaya kamu gak sakit. Supaya kamu gak stres. Jiwamu, pikiranmu gak stres. Berikutnya, hubungan keluarga terjaga. Haleluya. Hubungan keluarga terjaga. Senin sampai Sabtu bekerja. Hari Minggu kita bersekutu bersama dengan keluarga. Dipulihkan. Dulu ada seorang teman saudara di daerah sini. Dia ini karyawan. Loyalitasnya luar biasa. Saya salut. Saya betul-betul acur jempol ya. Kalau saya sebutkan banyak yang kenal orang itu. Orang itu gak kenal istirahat, gak kenal berhenti, pokoknya full dia bekerja. Tapi apa yang terjadi? Komunikasi dengan istri terputus, komunikasi dengan keluarga terputus. Loyalitas kepada tempat yang kerja begitu luar biasa. Sampai ada istilah begini. Gara-gara memikirkan atasan, bawahan lupa. Maksudnya, gara-gara memikirkan pekerjaan, keluarga lupa. Karena rumahnya di Pangkalan Bun. Atas dimaksud ini, bawah Pangkalan Bun. Gara-gara memikirkan atasan, gara-gara memikirkan dengan pekerjaan, lupa pada keluarga. Apa yang dikasih itu? Sahabat itu melindungi hubungan ini, keluarga baik, anak dengan orang tua, suami istri baik kembali itu. Itu maksudnya sahabat. Tuhan kasih waktu istirahat supaya tubuhmu terjaga, supaya kamu gak sakit, jiwamu gak stres. Ya. Relasi dengan Allah terjaga dengan baik ini toh. Ya, relasi dengan Allah tetap terjaga dengan baik. Tapi ini belum selesai hari ini tentang sahabat ini. Allah berkata apa? Dalam Matius pasal 12 ayat 8. Dalam Matius pasal 12 ayat 8 Tuhan berkata seperti ini. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mengapa kita memutuskan hari Sabat? Mengapa kita menghormati hari Sabat? Mengapa kita merayakan hari Sabat? Yang kedua alasannya ini. Tuhan, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi, saudara, Sabat itu bukan tujuan akhir. Bukan. Setelah kita istirahat, oh sudahlah, sudah selesai. Tidak. Tetapi di dalam Sabat itu kita menemukan Kristus di dalam Sabat itu. Karena apa? Hubungan kita kembali pulih, hubungan kita kembali baik, hubungan kita dengan Tuhan betul-betul sudah dicas kembali dan siap action untuk hari-hari berikutnya. Jadi istirahat bukan cuma sekedar istirahat. Sabat bukan tujuan akhir dari perintah Tuhan. Tujuan akhir apa? Kristus dimuliakan di hari Sabat. Kristus ditinggikan di hari Sabat, dihormati, disembah, diagungkan di hari Sabat. Sabat membuat manusia lebih dekat, lebih intim lagi kepada Allah. Haleluya. Setelah seminggu beraktivitas, Senin pada Sabtu beraktivitas, kembali kita diintim lagi dengan Allah. Kita kembali lagi akrab dengan Tuhan seperti hari ini. Kita penuh sukacita memuliakan Tuhan. Ya.
Bapak Ibu dikasih oleh Sabat itu membawa manusia lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin kita hari Senin sampai Sabtu kita sempat alpa, kita sempat lupa siapa Tuhan, tapi hari Sabat kita kembali diingatkan, ayo bangun kembali hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu semua. Prinsip Sabat itu saudara, waktu khusus buat Allah, waktu spesial buat Allah itu hari Sabat. Itu maksudnya. Betul itu. Katakan firman Tuhan, itulah hari yang khusus buatku, buat berkata seperti itu. Yang kedua, itu istirahat yang kudus. Tidak sembarang kita berhenti, saudara. Tidak sembarang kita untuk tidak beraktivitas atau kita tidur atau apapun di rumah, nggak ada lawan apapun, enggak. Itu adalah istilah di mana kita memuliakan Tuhan. Itu adalah istilah yang betul-betul di mana kita mengagungkan Tuhan. Rasa syukur kita bisa beristirahat. Oleh setelah aktivitas kita selama 6 hari, di hari ke-7 kita memuliakan Tuhan, kita istirahat dan nama Tuhan yang kudus kita agungkan. Itu istirahat yang kudus. Istirahat yang betul-betul luar biasa. Yang ketiga, pemulihan relasi. Hubungan keluarga dipulihkan, hubungan dengan Tuhan dipulihkan, hubungan teman dipulihkan, dengan tetangga dipulihkan. Yang selama ini kalau lupa mana tetangga mana bukan, udah lupa semuanya. Tetapi lewat Sabat hubungan semuanya dipulihkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Yang keempat, prinsip Sabat, kepercayaan bahwa Allah bekerja saat kita berhenti. Kita percaya bahwa Allah bekerja saat kita berhenti, walaupun kita nggak melakukan aktivitas, bekerja. Artinya begini, pekerjaan kita berhenti, iman kita bekerja. Itu Sabat. Itu Sabat. Prinsip Sabat berhenti dari kesibukan yang menguasai hidup, yang memperbudak kita. Prinsip Sabat itu seperti ini. Tuhan tahu kelemahan kita, kekurangan kita, bahkan kita sudah Tuhan tahu. Ya. Sama Bapak ketika yang di pekerja perusahaan 7 jam kerja. Kenapa? Kenapa 7 jam? Kenapa tidak 9 jam dan sebagainya? Kekuatan fisik manusia. Satu hari 7 jam, satu minggu 40 jam. Lebih dari itu, dia lebih itu semua. Kenapa bisa timbul angka seperti itu? Kekuatan fisik manusia. Jadi tidak sembarangan itu. 40 jam seminggu atau 142 jam dalam 1 bulan. Itulah kekuatan fisik manusia. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, inilah maksud daripada Sabat itu, ya. Berhenti dari kesibukan yang menguasai hidup. Relasi dengan Tuhan dipulihkan, relasi dengan Tuhan. Nah, kalau kita bertemu dengan teman-teman saudara kita seperti itu luar biasa. Ya, selama kita tidak pernah bertemu karena hujan, terus hari ini karena cuaca sana kita di sini, ya, kita bisa dipertemukan. Ya, itu boleh dipulihkan. Puji Tuhan, bahkan dari saudara kita Pak Bambang dari Jawa, dari Solo, bisa di tengah-tengah kita. Temu di hari Sabat yang berkati saudara, firman saudara kita, ya, orang tua dari itu Elvina atau Bapak Kristian. Luar biasa saudara. Ini ya, Sabat itu waktu khusus untuk Tuhan. Makanya pas sekali ketika Tuhan berkata, ingat hari Sabat, jangan ingat pekerjaanmu saja, maksudnya begitu. Ya. Nah, orang yang saya perdebatkan ini mengalami, ya, bagaimana dari segi dunia, iya. Tapi kalau pandangan kita dari segi Allah, bagaimana? Nah, Bapak Ibu yang
diberkati oleh Tuhan. Sabat bukan sekadar masalah hari, ya, aturan atau tradisi bukan, tetapi sabat adalah undangan Allah. Berhentilah dan percayalah kepadaku. Berhentilah dan kamu tetap akan aku pelihara. Gitu. Sabat bukan soal hari, apakah hari Sabtu atau Minggu. Kalau menurut tradisi dari Yahudi, hari Sabtu itu tradisi Yahudi. Tapi Alkitab berkata itu hari pertama sampai hari ke-6. Prinsip kita adalah hari ke-7 kita istirahat. Kita ini di Indonesia. Nah, banyak orang kan memperdebatkan di sini hari Minggu, hari Sabtu, hari Minggu, hari Sabtu. Tidak masalah, saudara. Kita tidak memperdebatkan hari. Tapi kapan hari yang khusus buat Tuhan itu kita berikan? Sabat adalah undangan Allah kita datang kepada Dia. Ini sabat, saudara. Undangan kepada kita yang sedang berlari karena pekerjaan, berlari mengejar yang namanya tuntutan dan lain sebagainya. Allah memanggil kita, berhenti kamu, kemudian ayo bersamaku. Itu maksudnya Tuhan seperti itu, ya. Di dunia yang serba cepat dan banyak tuntutan, Allah memanggil kita untuk berhenti untuk bersamanya. Serba cepat, banyak tuntutan dan lelah, ya. Tuhan memanggil kita untuk berhenti bersama dengan kita. Tuhan berkata apa, saudara? Di dalam Mazmur, diamlah, dan ketahuilah akulah Allah. Maka di dalam Matius 11:28, marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Ini undangan, ajakan daripada Allah. Nah, hidup ini, saudara, kalau jika kita hidup tidak pernah berhenti, kita lupa Allah. Kalau dari Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu, begitu saja kita lupa Allah. Berkatnya nggak lupa, tapi sumber berkat itu kita lupa. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Orang yang lupa karena disibukkan oleh aktivitas dan lain sebagainya. Jika kita tidak istirahat, jika kita berhenti, bisa ada potensi kita melupakan Allah, kita lupa siapa kita. Kita lupa kalau dari kita ini anak, kita lupa kalau kita lahir berbudak oleh yang namanya pekerjaan. Sabar, saudara. Jika kita tidak pernah beristirahat, jika kita tidak pernah diam dalam keheningan, kita lupa, kita bisa kehilangan Allah. Di dalam istirahat itu berhenti dari aktivitas itu kita bisa merenungkan. Ya. Kita bisa berpikir jernih dalam keheningan. Dalam sabat itu sudah kita kembali percaya akan pemeliharaan Allah kepada kita. Sabat bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dihidupi. Kalau saya permasalahkanlah hari Sabat atau mana, kalau saya perdebatkan. Untuk dihidupi itu saya mengerti. Orang memperdebatkan ini itu, firman Tuhan ini itu diperdebatkan. Orang yang hidupi saja. Hidupi saja. Firman Tuhan yang keras, menyinggung dia. Nah, pertanyaan begini. Lebih baik tersinggung oleh firman Tuhan atau lebih baik dihibur oleh dosa? Lebih senang disinggung oleh Tuhan atau lebih senang
Ini yang perlu kita lakukan ya. Sabat bukan diperdebatkan atau dihidupi. Ketika kita menghidupi sabat bukan karena kita untuk dibenarkan. Oh, kamu supaya kamu udah benar, supaya kamu diselamatkan. Tidak, keselamatan karena iman kita kepada Tuhan. Kalau kita menghidupi sabat adalah karena apa? Karena kita sudah dikasihi Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberikan kesehatan, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Itu supaya kita kuduskan hari Sabat. Itu sebabnya kita muliakan, kita hormati, kita hargai hari yang diberikan Tuhan, yang dibuat diadakan buat kita itu. Bukan supaya kita dibenarkan, tidak. Tetapi karena kita melihat kasih Tuhan, ingat kasih-Nya, ya. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Ini semua Tuhan begitu baik. Itu sebabnya aku datang kepada Tuhan di hari Sabat ini untuk memuliakan Tuhan. Bapak-bapak kasih. Jadi pertanyaannya adalah, ya, pertanyaannya bukan hari apa yang benar, bukan itu. Pertanyaan bukan hari apa yang benar, tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita masih memberi ruang? Apakah kita masih memberi waktu bagi Allah untuk memimpin kita, untuk memulihkan kita? Apakah kita sudah memberi sabar yang memulihkan itu sudah kita kasih untuk Tuhan sehingga hidup kita dipulihkan? Tidak usah diperdebatkan hari apa hari Sabat. Yang penting adalah kita itu sudah memberi waktu, sudah memberi ruang, sudah memberi kesempatan bagi Allah untuk memimpin kita atau tidak. Itu yang perlu kita pertanyakan. Mari kita renungkan saudara. Saudara untuk bawa emosinya, coba. Ujian yang pertama itu sangat indah, saudara. Ku ingin selalu bersekutu dengan ya. Coba kita naikkan sekali lagi ujian ini di awal ya. Hanya dekat Allahku. Bapak dikasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu
Engkau adalah sumber keselamatan itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kini kami mengerti benar apa maksud-Mu memberikan sahabat kepada kami. Apa maksud-Mu memberikan hari istirahat buat kami. Karena Tuhan adalah mengasihi kami. Karena Tuhan adalah mengerti kebutuhan kami. Kami perlu sehat. Kami perlu kuat. Kami paham Tuhan, kami mengerti lewat sahabat yang Tuhan berikan kepada kami. Kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti kepada kami. Sahabat yang Tuhan berikan boleh memulihkan kami. Hubungan kami dengan keluarga. Hubungan kami dengan sesama. Terlebih hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah kami boleh melindungi sahabat ini Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan. Karena Tuhan begitu juga kasih kepada kami. Dan kami belajar lewat sahabat ini untuk percaya dan mengandalkan kepada Tuhan. Bapa yang baik, berikan firman-Mu dalam hati kami. Biar dia menjadi perbantahan di dalam diri kami. Kami Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus akan memimpin kami, mengajar kami, mencerna firman yang sudah kami dengar. Sehingga tidak timbul perdebatan di dalam diri kami. Terima kasih buat sahabat yang Tuhan berikan kepada kami. Biar kami boleh hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.